Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di podcast Bersuara. Kita baca di Pulau Satu Hati. Arifin dan Sartono, alhamdulillah malam ini dibersamai oleh Bapak Dr. Subri Hasan MSI. Beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung. Gimana kabarnya Pak Subri? Alhamdulillah sehat Pak Arifin. Alhamdulillah. Ini perjalanan dari dari kampung pagi ke kampus, bekerja seperti biasa, lalu menghadiri undangan. Wadah. Saudara Arifin, alhamdulillah malam ini bisa bersama dengan Arifin di Inklusi. Alhamdulillah. Ini dari kampung mana ini? Puding, Mentok, Tempilang. Saya dari Puding besar, kampung halaman, lahir di sana. Masya Allah. Besar dan menua di sana, insyaallah. Dan dengar-dengar Pak Suri juga itu dokter pertama di Kampung Puding, ya dekat kampung Emak Arifin juga ya, sama Kabupaten Bangka. Luar biasa. Terima kasih Pak Subri udah hadir, ya kan? Dan kita juga dibersamai oleh Habib Miatul Akmal. Ya, gimana kabarnya Habib? Kaifa halukum Habib? Alhamdulillah bihoi. Arif ini kolil asati lebut kolil walakil kolil jiddan. Habib, masya Allah. Habib stay di mana Habib? Tinggal? Kalau tinggal kadang di Pangkal, Ya, banyak rumah ya? kadang di Tanah Bawah. Wah, asli Tanah Bawah? Asli Tanah Bawah. Masya Allah, ya kan? Jadi, Alhamdulillah banget kita merasa dimuliakan banget nih Bib malam dengan kehadiran Habib Miatul Akmal, apalagi bersama Bapak ini juga nggak tahu nih, tiba-tiba saja nih ada apa acara. Memang begini podcast Bersuara memang gini Bib, ini kan bikin banyak surprise kejutan ya. Yang pasti setelah disemuin kehadiran kami bertiga, momentum malam ini kita memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Agar apa sih yang bisa kita ambil spiritnya, yang kita ambil nasihatnya, yang kita ambil dari motivasi orang yang paling termulia, terhormat, yang kita rinduin, dan semoga syafaat beliau kita dapatkan di dunia wal akhirah. Amin. Pak Subri, anak muda sekarang, baik itu Gen Z, Gen milenial gitu kan, kita nih anak-anaknya Pak Subri kan, adik-adik yang mana ini menyambut Isra Mi'raj ini di Pangkal Pinang. Biasanya kita ngadain nganggung gitu ya, ataupun ceramah baik di rumah, di masjid maupun lembaga-lembaga pendidikan gitu kan. Nah, biar kita ini anak-anak muda tuh lebih melek dan semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Itu spirit apa sebenarnya yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini ya? Baik, terima kasih. Ya, Isra Mi'raj ini ya bisa dikatakan tradisi lokal atau kearifan lokal lah ya, lokal wisdom masyarakat Melayu Islam Bangka ya. Biasa momen-momen Isra Mi'raj itu kita peringati dengan ya mengundang penceramah ya, penceramah dakwah ya, paling tidak yang mensiarkan ajaran moral agama yang diwahyukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya ya cukuplah bagi kita kemudian bahwa Rasulullah itu idola kita, figur kita dalam setiap langkah, dalam setiap kehidupan, napas kehidupan kita, tutur kata kita, berperilaku dan seterusnya. Jadi untuk Gen Z dan anak-anak muda-mudi sekarang ini ya saya kira figur utama kita cukup Rasulullah. Jadi tak usahlah kita berkebat-baratan ya, dan semua apa yang ada di Rasulullah itulah sempurnanya. Jadi kita mau seperti apa ya melihatlah kepada Rasulullah. Saya kira itu poin penting. Mengapa kemudian Isra Mi'raj itu ya kita laksanakan peringatannya supaya kita bisa meneladani paling enggak ya, menjadi orang bermanfaat dan berakhlak mulia seperti tutur Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Terima kasih ini Pak Dr. Subri. Bib, menyikapi peristiwa Isra Mi'raj yang setiap tahun kita peringati gitu kan, biar tidak kelihatan itu seremonial aja, biar ada batu loncatan. Apalagi kita tahu anak muda kita sekarang ini gitu kan, itu terkadang banyak galaunya Bib, kadang arah hidupnya bingung Bib, belum dengan suasana insecure dirinya gitu Bib. Jadi kayak kita itu hilang arah. Iya bagi yang ada orang tua, apalagi itu ada orang tua pun kayak orang tua itu terasa tidak ada kehadirannya Bib, karena semua sibuk dengan kesibukan. Gimana menurut Bib?
Jadi baiklah, mungkin saya coba menjawab ya. Ya. Kalaupun nanti salah tolong diluruskan. Ya. Jadi pada saat ini kita perhatikan di zaman saat ini kita perhatikan pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi kita ini terlena oleh kehidupan duniawi. Kita telah melupakan dasar kita, bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak terpisah daripada agama. Karena ketentuan daripada waktu yang akan kita tempuh itu bukan milik kita. Karena waktu yang akan datang itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Mutlak ketentuan itu hanya milik Allah. Jadi makanya bagi kita ini terlupakan, seolah-olah agama ini tidak jadi utama. Padahal utama ini yang utama. Dunia ini kita lewati. Jadi agama tidak terpisah daripada dunia. Seharusnya kita kejar agama, maka dunia ini akan mengikuti. Jadi kita kejar dunia, agama kita abaikan. Sehingga rahmat yang maha penentu, yang maha memberi, itu terabaikan. Jadi bagaimana Allah itu bisa membantu kita? Kita sendiri tidak, Allah itu tidak menjadi sebagai pegangan utama dalam hidup kita. Allah itu dinomor duakan atau dinomor sekiankan. Padahal Allah itulah sebenarnya kunci utama. Kita perhatikanlah. Saya rasa provinsi kita ini, Kepulauan Bangka Belitung ini, telah banyak sekali tokoh-tokoh, doktor, profesor, pengen membantu Bangka Belitung ini supaya masyarakatnya bisa makmur dan sejahtera. Bermacam-macam cara kita lakukan. Bagaimana supaya kita ini bisa hidup sejahtera, bisa berkasih sayang, saling tolong menolong. Sehingga kita perhatikan sampai detik ini juga belum kita rasakan. Masyarakat kita ini bisa berkasih sayang, saling tolong menolong, kepedulian, tidak saling mendengki. Hal itu masih kita rasakan. Masih kehidupan kita ini masih napsi-napsi, sendiri-sendiri. Malah kita tidak cukup tokoh yang ada di daerah kita. Kita datangkan tokoh-tokoh dari luar untuk membangun daerah kita. Supaya masyarakat kita ini bisa sejahtera. Ternyata juga kenyataannya masih kacau balau juga daerah kita sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita melupakan, yaitu agama. Agama yang dimaksud ini adalah Allah, Tuhan. Jadi karena kita ini telah jauh dari Allah, tidak dekat terasa Allah dalam diri kita. Jadi yang terlihat hanya perbuatan kita. Tidak terlihat perbuatan yang ada pada kita, itu pemberian darinya. Jadi inilah yang membuat kekacauan dalam hidup kita, dalam berumah tangga, di dalam bermasyarakat, di dalam kita berteman, dan di dalam kita berkelompok. Bentuk syukur kita itu kadang ini ya, minim banget ya, Bib. Ya, karena kita tidak melihat Allah yang kuasa itu hanya sebatas di akal, tapi tidak kita rasakan benar Allah itu yang maha kuasa. Kuasa yang terlihat itu hanya ada pada diri kita, apalagi kalau kita punya kelebihan, punya ilmu, punya uang, harta, pangkat, jabatan. Kekuasaan itu terlihat sekali pada diri kita. Padahal kekuasaan itu adalah sebagaimana yang kita yakini, itu titipan sesaat, tidak kekal. Ujung-ujungnya mati juga, jabatan itu juga tidak kita bawa. Jadi apa yang ada pada kita ini adalah sebentar, tidak kekal. Yang kekal itu adalah amal soleh, akhlak yang mulia. Itulah yang kekal. Amal soleh itu seperti apa? Seperti bersedekah. Itu manfaatnya di akhirat juga nanti di alam kubur. Karena semua kita ini akan berakhir pada kematian. Jadi maka
dari itu bagi kita semua dituntutlah untuk didorong kemauan di atas diri kita. Iya. Kita berkemauan, setelah kita berkemauan, terus kita sadari diri kita bahwa kita ini punya kelemahan, banyak yang kita tidak tahu. Maka dituntut pada diri kita ini untuk belajar. Iya. Ilmu ini maknanya begitu luas, tidak bisa diukur dengan akal. Jadi bagi kita harus banyak belajar. Kita membangun rumah saja harus belajar bagaimana untuk bisa bangunan itu bisa berdiri. Karena bangunan ini bisa berdiri, dia memenuhi syarat-syarat. Untuk memenuhi syarat inilah perlu kita belajar. Semennya berapa, pasirnya berapa, besinya berapa. Inilah yang perlu kita pelajari, bagaimana bangunan ini bisa berdiri. Jadi kalau kita tidak mau belajar, maka inilah sempit pemikiran kita. Jadi tidak lapang hati kita. Mungkin perlu kita angkat. Kita mengenal tentang Isra Mi'raj ini supaya kita tahu Rasulullah itu adalah figur, guru, contoh suri teladan yang apalagi baginda Nabi Muhammad mendapatkan, kalau kita ambil katanya Habib itu titipan. Nah, titipannya yang dibawa sama baginda Nabi Muhammad dari Allah SWT itu berupa sholat tadi ya. Bisa jadi mungkin kita banyak gak bersyukur, banyak kekacauan, mungkin sholat kita yang banyak kurang pas kali ya, Habib. Banyak ninggalin sholat kali ya. Jadi maka dari itulah, kalau kita mau melihat kepada diri kita, kalau kebutuhan terpenuhi, yang jadi persoalan pada diri kita ini karena keinginan. Keinginan inilah yang merusak satu sama lain. Kita menuntut begini, kita mau begini, mau begitu. Padahal kebutuhan kita sudah cukup. Kebutuhan apa? Makan, tempat tinggal, ya kan? Anak sehat. Kebutuhan kita itu terpenuhi. Tapi yang jadi persoalan karena kita ini terlalu banyak keinginan. Banyak keinginannya. Keinginan inilah yang menjadi permasalahan yang terjadi satu sama lain. Terima kasih Habib. Ya kan, memang apa yang disampaikan Habib tadi itu kadang nggak balance Habib ya. Kebutuhan, nggak balance dengan keinginan. Terus tadi semuanya pakai bersuara. Jadi spirit Isra Mi'raj kita di tahun 2025 ini menjadikan kita lebih baik, lebih keren lagi. Kita memandang ternyata kira kayak udah punya satu mobil, harus beli mobil lagi, padahal itu bukan kebutuhan ya, padahal itu keinginan ya. Gimana Pak Dokter memandang kondisi masyarakat Pangkal Pinang nih? Ini ekonomi udah jatuh gitu kan, timah nggak tahu kemana sudah arahnya, tapi gaya hidup kita kok makin keren ya? Nggak seimbang. Gimana Pak Dokter? Iya, itu fenomena ya, dinamika kehidupan begitulah. Jadi semakin ke ujung dunia ini kok semakin gila ya. Karena begitulah. Dan itu sudah digambar dari Rasulullah Muhammad SAW gitu ya, bahwa tak pun kemudian jangan khawatir bahwa kata Rasulullah, umat yang terbaik itu setelahku, sahabatku, dan orang yang tak pernah bertemu dengan diriku. Nah, kita ini kadang-kadang mencintai itu kan harus memiliki ya, cinta mobil, milik mobil, cinta rumah, cinta apapun. Namun kemudian ada cinta yang harus kita miliki, bahkan tak pernah kita lihat pun. Siapa itu? Ya Rasulullah Muhammad SAW. Artinya mengapa? Begitulah Rasulullah dalam momen Isra Mi'raj ini menjadi contoh yang luar biasa bagi umat manusia ya. Nah, fenomena yang tadi saya sampaikan yang disebutkan bahwa kehidupan ini terus menuntut ya, menuntut. Jadi ada dua dunia nih, dua dunia, katakanlah dunia nafsu tadi disampaikan Habib dengan dunia yang tadi Pak Arifin sampaikan ya Mekahnya. Nah, dunia nafsu itu ya kebutuhan apa namanya, keinginan tadi. Nah, yang kiblat ini adalah kebutuhan. Oleh karenanya Bangka Belitung saya kira apapun dinamika ekonominya ya begini-gini saja Bangka Belitung. Artinya Tuhan masih memberikan rahmat ya, inayahnya kepada masyarakat Bangka Belitung, dan tentu kita sebagai masyarakat itu harus bersyukur dengan kekayaan alam, SDA-nya luar biasa. Namun kemudian
itu semua tidak membuat kita takabur. Mm-mm. Ya, tetap bersyukur kita. Oleh karenanya, mari kita selimutilah ya perilaku kita dengan perilaku yang betul-betul menerani Rasulullah. Dalam momen ini, Rasulullah mencontohkan bahwa apa kewajiban kita kepada Tuhan kita? Ya sholat. Ya. Sholat yang diminta, ya kan? Sholat itu adalah yang agama, ya, yang agama. Oleh karenanya, saya selaku orang tua lah dikatakan seperti itu, yang menghimbau dan memohon kepada para generasi ya, apapun kesibukannya ya, satu hal yang dulu orang tua kita sarankan, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan moralnya, sehingga orang yang bermanfaat itu maka tahu dia akan Tuhannya. Artinya apa? Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, apapun bentuk kita, jangan lupa Tuhan kita. Bahwa kata Habib, Tuhan itu selalu berada bersama kita. Apapun keluhan kita, jangan lupa bahwa sebaik-baik yang memberi solusi ya kembali kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilahnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita berdoa, tetap bersyukur bahwa bumi Bangka Belitung ini luar biasa makmurnya. Apapun kondisi ekonomi kita, ya masyarakat bisa belanja. Tapi sekarang harus bisa membeda-bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Saya kira itu. Sehingga hidup kita makmur, bahagia, Benar. sampai akhir. Bener banget. Terima kasih Pak Dokter Habib. Kita rehat senyap dulu seperadi biar Habib dan Pak Dokter bisa minum kopi Tanah Bangka kita di Warkop Inklusi. Kopi Tanah Bangka Sama jahe. Selamat datang kembali seperadi teman-teman, adik-adik, abang-abang, ayu-ayu, amang-amang dan bibi semua di program bersuara. Dan alhamdulillah momentum Isra Mi'raj ini kita lagi-lagi masih dibersamai oleh abang kita Pak Subri Hasan ya, dari kampus IAIN. Beliau ini pokoknya nggak usah diragukan lagi. Ketika Arifin jadikan status, semua orang komen, wah ustadku itu, guruku itu, dosenku itu, luar biasa. Apalagi bersama Habib, ya kan? Bersama Habib ini Atul Akmal, ya kan? Sosok paripurna dan fenomenal di Pangkal Pinang Bangka. Bib, ayah, gitu kan? Kita tahu kalau peristiwa Isra Mi'raj itu bagaimana Nabi Muhammad SAW sampai langit ke-7, bertemu dengan para nabi dan melihat itu bagaimana balasan manusia, ya kan, apa yang dilakukan yang baik, yang buruknya, gitu kan. Nah, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dikasih itu sebuah hadiah salat, di mana itu 50 rakaat. Kayaknya tuh tiba itu bertemu dengan Nabi Musa, dah sanggup itu umatmu. Minta lagi potongan hingga sampai 5. Nah, dari peristiwa yang luar biasa ini, Nabi Muhammad aja masih mendapatkan nasihat ya. Apakah ini relate juga bahwa adinun nasihat? Gitu Habib, dalam menjalani ini juga. Nah, seberapa penting sih sebenarnya sholat ini itu menjadi tameng buat kita agar hal-hal yang dalam proses menjalani kehidupan ini kita betul-betul merasakan itu kedamaian, betul-betul merasakan masalah-masalah itu ada solusinya. Yang kata ayat tadi, solusi kita itu kita depend on God kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, melihat peristiwa Isra Mi'raj lagi-lagi gimana Bib spiritnya buat kita nih anak muda, mungkin amang-amang kita juga mungkin karena ada galaunya. Ya, abang-abang kita. Monggo Bib. Ya. Jadi baiklah. Sebenarnya kejadian Isra Mi'raj ini adalah yang harus kita syukuri ya. Karena ini adalah pemberian Allah. Dan cerita perjalanan Isra Mi'raj ini sebenarnya juga bisa kita jadikan sebagai iktibar. Sebagaimana Rasulullah yang turun naik ya, memohon kepada Allah. Yang pertama diberikan untuk sholat 50 rakaat. Terus seperti yang Pak Arifin sampaikan tadi, tiba-tiba Rasulullah memohon lagi kepada Allah bahwa hambaku tidak mampu untuk melaksanakan itu. Jadi dari situ bisa kita perhatikan, kita melihat Allah ini tempat kita mengadu. Maka sholat inilah sebagai jalan kita untuk kita mengadu kepada Allah. Perjalanan Isra Mi'raj itu tidak bisa
kita jawab dengan akal. Ya. Dia harus dengan keimanan. Maka dikatakanlah Isra Mi'raj ini adalah perjalanan ruh, perjalanan rohani. Bagaimana seorang hamba menghadap Tuhannya, yaitu dia menyaksikan, dia berjalan hatinya kepada Allah, dia memunajat, meminta kepada Allah. Jadi maka dari itulah sholat di subuh, di antara subuh ke zuhur ada jeda waktu. Untuk kita menempuh antara subuh dan zuhur, ini kita telah disibukkan oleh duniawi, ditimbulkan dengan masalah-masalah yang berbagai, dengan keluarga, dengan teman-teman, di pekerjaan. Kita telah letih, capek antara subuh dan zuhur. Maka dari situlah Allah memerintahkan, di siang hari kamu menghadap kepadaku. Apa masalahmu? Mengadu kepadaku. Maka dikatakanlah, sering kita mendengar, sebagaimana di waktu subuh, muazin mengumandangkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih bagus daripada tidur. Itu makna syariat. Adapun makna daripada ulama tasawuf atau ulama sufi, salat lebih bagus daripada tidur dalam pandangan syariat, tapi dalam pandangan tasawuf, tidur yang dimaksud di situ adalah hati kita ini mati. Maka diperintahkan sholat lebih bagus daripada tidur. Tidur yang dimaksud itu hati mati. Nah, jadi maka dari itulah di siang hari kita harus menghadap. Jangan tertidur kita. Tidur itu jangan terlena kita oleh duniawi. Kita bungkus semua permasalahan kita. Maka dituntutlah kita untuk sholat zuhur. Apa masalah kita di siang hari? Masalah kita di pekerjaan, masalah kita di rumah, masalah kita dengan anak, dengan siapapun. Di waktu sholatlah kita memohon kepada ya Allah. Ya Allah, di waktu yang akan datang, tolong selesaikan masalah-masalah apa yang terjadi dalam hidupku. Kalaulah seandainya di waktu yang akan datang, Engkau berikan aku rezeki, berilah rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat. Karena waktu yang akan datang itu milikmu, bukan milik bagiku. Maka begitu juga di waktu zuhur ke asar. Kita telah letih, capek. Maka Allah lah tempat kita bersandar, tempat kita mengadu. Selama ini yang jadi persoalan, kita mengadu kepada selain Allah. Bukannya dapat solusi, malah tambah kacau. Iya. Ada loh, Bib, anak-anak itu malah dia curhatnya ke ChatGPT, Bib. Itu sumpah dokter. Bukan kata Pak Arifin tersentuh banget nih ya kan. Kita harus kembali ke Allah Subhanahu wa taala memang ya curhatnya. Mohon. Tapi di era teknologi ini ChatGPT itu tempat curhat, Bib. Soalnya kalau sama mama papanya, Bib, udah nggak bisa lagi ada waktu, kadang nggak bisa jawab. Mungkin ustadz udah sibuk dengan jamaahnya, mungkin dosen sudah sibuk mahasiswanya, Bib. Akhirnya sudah chat GPT, Bib. Itu bagaimana, Bib? Kalau lihat kayak teknologi kita sekarang, Bib, tepat nggak, Bib? Jadilah itulah yang jadi persoalan bagi kita, bahwa selama ini kita salah tempat mengadu. Berarti chat GPT ini harus dihilangkan nih. Jadi sebenarnya di dalam hidup kita ini setiap individu kita, setiap kita manusia, kita harus punya sosok figur, tempat kita bersandar, tempat kita mengadu. Karena kita ini punya masalah. Masalah kita ini, kalau tidak tepat kita mengadu orangnya yang salah, maka bukannya mendapatkan solusi, malah bertambah masalah. Maka kita butuh seseorang, sahabat yang bisa memberi jalan, solusi. Karena hidup kita ini tak lepas daripada masalah. Sembunyi pun kita tetap ada masalah. Karena masalah ini pemberian. Cobaan ini, ujian ini pemberian. Tantangan ya, Bib, ya, buat kita ya, Bib. Ya, maka dari itulah, karena kita belum mampu bagaimana menjalani, mencari solusi permasalahan yang ada pada kita, maka kita harus butuh sosok figur, tempat kita mengadu, tempat kita bertanya. Kenapa? Karena kita sadari kita kurang ilmu, kurang gaul, kurang Tapi pemahaman. Bib, banyak teman-teman itu gini, Bib. Ketika Arifin aja balik dari Jawa Timur itu, mereka sering gini,
COVID saya tuh pengen banget ya kayak belajar agama gitu ya, Pak Subri. Tapi kadang teman-teman kita itu dia merasa agak enggan karena nanti curhat sama ustadz gitu kan, itu terkadang haram, dikit-dikit haram ini Pak Subri, Habib. Nah jadi teman-teman tuh udah ngerasa, aduh saya kan ingin curhat gitu ya, ingin hati ke hati. Nah langsung disekak mat gitu Bib. Kira melihat kondisi kayak gitu juga, apalagi Gen Z Bib, dimana sedikit, Inilah, gimana Bib kira Bib? inilah yang jadi, Spirit Isra Mi'raj kita nih Bib. inilah yang jadi problem bagi kita semua, ya kan? Yang sebenarnya timbul permasalahan itu bukan di kalangan bawah, yang timbul permasalahan itu dari kalangan atas. Inilah karena para pemuda ini telah bingung, buntu, kemana mereka harus mencari solusi dalam permasalahan hidupnya. Bertanya ke sepulan, tidak menemukan jawaban, yang ada timbul masalah. Masalahnya apa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi. Apapun yang mau dikerjakan dibilang haram. Dia hanya memandang satu sisi, tidak melihat pada situasi, langsung menjudge. Itu kan tidak boleh. Jadi bagi kita yang dituntut itu, kita harus memahami hukum, yaitu aturan-aturan. Aturan di dalam pemerintah ada, di dalam agama juga ada, di dalam adat istiadat juga ada aturan. Kenapa dibuat aturan? Supaya membedakan bahwa manusia dan binatang. Karena binatang tidak ada aturan. Maka bagi kita semua, hidup harus hidup. Hidup kita ini baru lahir, kita telah diikat oleh aturan. Sekalipun kita tinggal di hutan, ya kan? Baru lahir, langsung terikat kita oleh aturan undang-undang. Apa aturannya? Aturan adat. Karena kalau dia di negara, dia terikat oleh aturan negara. Kalau dia di agama, dia terikat aturan agama. Maka aturan-aturan yang ada di dalam agama itu bagi kita harus belajar. Mana sih yang kira-kira yang boleh saya lakukan, mana yang tidak. Ini yang perlu kita ketahui. Supaya kita tidak mengambil hak orang. Ya kan? Contoh misalkan sederhana. Ya. Kenapa kita disuruh makan sambil duduk? Ya kan? Kenapa kita tidak diperbolehkan makan sambil berdiri? Karena binatang makannya berdiri. Maka kita makan duduk. Kalau kita berdiri sama Dengan binatang seperti itu. hewan. Begitu juga. Kita jangan sombong. Kita jangan jangan menghasut orang supaya tidak mau melakukan kebaikan. Ya kan? Karena kita harus menjadi agen-agen perubahan ya, Bib. Iya. Untuk menjadi. Jadi kita nggak boleh sombong. Kalau kita sombong, sama kita seperti iblis. Kita manusia, tapi sifat iblis itu bersarang pada kita. Jadi maka dari itu kita tidak boleh sombong. Kita harus sederhana saja. Betul. Terima kasih, Bib. Pak Dokter, kira-kira gimana nih kalau ngambil dari Habib tadi, kalau kata-kata sombong, apakah kita ini termasuk orang sombong kalau kita enggan sholat, ya kan? Padahal perjuangannya bagi Nabi Muhammad, memperjuangkan kita dari 50 menjadi 5, itu sudah nggak bisa kita balas ya dengan apa yang kita bentuk cinta kasih kita pada Nabi Muhammad. Gimana kalau anak muda ini malas itu sholat ini Pak Dokter? Sibuk dengan game, pusing kalau tidak main game, kalau tidak sholat, malah menghambat saya menang di game. Gimana nih mahasiswa-mahasiswi kita di IAIN, gimana juga ini Pak Dokter? Melihat situasi Isra Mi'raj ini masih kece nggak ya? Kayaknya lebih kece saya main game. Nah, gimana Pak Dokter? Ya, pesan utama daripada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah ya kewajiban sholat ya yang disampaikan oleh Bro Arifin ya. Bahwa kemudian sholat itu menuntun kita untuk menuju satu titik Rob kita ya. Mengutip Al-Quran itu innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah menyebut dirinya akulah Allah ya. Artinya titik terakhir itu yaitulah
fa'budni, maka sembahlah aku katanya. Mm-mm. Ya, sembahlah aku. Nanti dibahas oleh Habib mana sembah itu, apa yang disembah. Ya, bagaimana cara kita supaya sampai ke titik itu? Ya, al-kawakimi sholatah, dirikanlah sholat. Mm. Apa gunanya sholat? Sebagai pengingat. Mm-mm. Ya, oleh karenanya eh, proses dinamika kehidupan kita ini, oleh karenanya siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, mau dia orang kaya, orang miskin, pak polisi, kapolda, apapun itu, gubernur, bukan gubernur, orang biasa, semuanya punya masalah. Ya. Oleh karenanya jangan sombong dong kalau masih punya masalah. Mm-mm. Maka sebaik-baik orang yang bermasalah ya kembali kepada Tuhan yang memberi solusi dari semua masalah itu. Mm-mm. Sebaik-baik solusi dari semua masalah yang kembali kepada satu titik tadi, ya titik terakhir itu adalah bagaimana kita menggapai itu. Pesan moral dari Islam itu yaitu sholat, ya dirikanlah sholat. Sholat itu adalah pertanyaan pertama sekali yang akan ditanya di yaumil qiyamah. Jadi sebanyak apapun sedekah Anda, sebanyak apapun senyuman Anda, Mm-mm. sebanyak apapun harta Anda yang Anda infakkan, sebanyak apapun sunnah kalian, zikir kalian, Mm-mm. ya kan, salawat kalian, Mm-mm. tapi satu yang tidak kerjakan sholat, maka semuanya akan hancur semua. Oleh karenanya inilah yang dikhawatirkan oleh orang tua kita, termasuk orang tua, bapak ibu yang punya anak. Ya paling enggak momen Isra Mi'raj ini, ya pesan utamanya adalah didik anak kita sedini mungkin supaya mengenal Robnya, mengenal Tuhannya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Ya dengan sholat. Tadi disampaikan Habib, kenapa antara zuhur, asar ke maghrib, maghrib ke isya, Iya. isya ke subuh, itu ada jeda-jedanya. Karena semua waktu jeda itu adalah dosa-dosa baik langsung tak langsung kita kerjakan. Oleh karena Allah kasih momen, datanglah kepadaku ketika asar. Ya, saya akan mengabulkan. Antara asar dengan maghrib, kita kembali ke aktivitas kita. Banyak dosa yang kita lakukan. Dosa lisan, dosa pandangan, dosa pendengaran. Datang waktu maghrib, Tuhan membuka kembali hamba-hambanya untuk meminta ampun, mengeluh kesah apa yang dirasakan oleh semua manusia ini. Oleh karenanya, apapun keluh kesah kita, apapun masalah kita, itu tidak ada. Caranya bagaimana? Kembalilah kepada sang pemberi masalah. Dialah yang beri masalah, dia juga akan mencabut masalah. Dia juga Seperti pegadaian ya gitu ya. pegadaian. Ya. Mata sebelah Mengatasi tanpa masalah. tanpa Tanpa masalah. Tapi itu pegadaian bukan Tuhan ya. Itu dia Spiritnya ya. spiritnya itu. Allah. Jadi janganlah kita sombong ketika kita masih punya masalah, dan masalah itu tidak ada yang bisa bersolusi kecuali ada yang maha pemberi solusi, itu Tuhan. Artinya kita masih menghadirkan seorang filosof ya, apa namanya, Plato ya. Itu ketika dia kan tidak percaya Tuhan. Iya. Tapi ketika dia di pesawat saat jatuh, apa yang terucap? God. Artinya apa? Seorang orientalis murni ya, tak percaya Tuhan, tetapi di ujung lisannya tak ada lagi harapan kecuali God. Itulah Tuhan. Masya Allah. Jadi kita harus memang kembali ya Kembali. ke hakikatnya kita ya kan. Bib, Asal monggo. agama, Iya. akhir agama. Kenapa dikatakan asal agama? Karena kita ini ada diadakan. Siapa yang mengadakan kita? Maka dikatakan di awal agama, di akhir juga agama. Karena di akhir kematian. Jadi maka dari itulah agama itu tidak terpisah dari hidup kita dalam sehari-hari. Dalam kita bekerja juga agama tidak terpisah. Dalam berumah tangga juga agama tidak terpisah. Agama yang saya maksud itu adalah Allah ya. Allah dan Rasul. Jadi maka dari itulah setiap saat, setiap waktu seharusnya kita ini tidak boleh jauh dari Allah. Karena Allah yang Maha Penentu. Apapun usaha kita, ikhtiar kita. Karena Allah yang menentukan.
sehebat apapun strategi yang kita lakukan, tetap Allah juga menentukan. Mau kemana lagi kita? Banyak wacana, ya kan? Sudah kita buat dari awal, begini. Ujung-ujungnya nggak seperti itu juga. Program sudah kita buat matang segala macam. Ujung-ujungnya nggak seperti itu juga kenyataannya. Kenapa? Karena bukan kita penentu. Selama ini kita ambil peran Allah, seolah-olah kita yang menentukan. Waktunya akan datang. Apalagi sering kita mendengar, ya kan? Nah, mungkin saya juga dulu pernah berucap juga, ya kan? Saya tobat nanti saja tua, ya kan? Itu Allah marah sama kita, seolah-olah kita menentukan mati kita, seolah-olah kita menentukan, seolah-olah hidup kita masih lama, ya kan? Allah marah. Kamu mengambil hakku, milikku. Waktu yang akan datang itu milikku, bukan milikmu. Tiba-tiba kita. Jadi maka bagi kita umat muslim, kita semua boleh kita berangan-angan, tapi jangan terlalu panjang, karena angan-angan cita-cita kita itu Allah yang menentukan. Maka dari itulah bagi kita ini, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah, kita bermunajat, memohon kita kepada Allah. Permasalahan kita yang ada di sini juga dalam rumah tangga di provinsi kita ini, Bangka Belitung ini, ayo kita kembali, karena ya hebat kita ini. Ya kan, semua pemberiannya. Bisa jadi Bangka Belitung lagi banyak masalahnya, jangan-jangan kita udah banyak ninggalin dan mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala ya, Bib. Iya, kita telah menjadi Tuhan. Kita seolah menentukan. Ya kan? Kita ini hanya dituntut bercita-cita. Cita-cita itu kan belum tentu terjadi. Ya kan? Bagi kita ini hanya bercita-cita bagaimana cita-cita kita ini terkabulkan. Untuk memenuhi syarat-syarat kita ini terpenuhi, bagaimana cita-cita ini terkabulkan, maka dari itulah kita butuh belajar. Jangan ada kebodohan pada diri kita. Harus banyak teman. Karena teman ini adalah sebagai kita berbagi pengalaman. Ini jujur pribadi saya. Saya sekolah dulu. Saya juga mondok. Saya juga kuliah. Tapi ilmu yang saya dapat di sekolah, ya kan, di kampus segala macam, tapi realitanya nggak itu yang sejalani. Berbeda banget ya. Berbeda banget. Nggak aplikatif ya apa yang kita dapetin dulu. Tapi kita harus sekolah. Tapi kita harus kuliah. Karena kita butuh banyak pengalaman. Dari pengalaman itulah nanti kita bisa menentukan. Ya kan? Maka dikatakan ilmu itu apa? Ilmu itu adalah suatu gambaran yang terukir dari akar pikir. Jadi kalau kita pengen membuat sesuatu, berarti sesuatu yang pengen kita buat itu telah tergambar dalam akal pikir kita. Bagaimana supaya ilmu kita ini luas? Maka berjalanlah kamu seluas sejauh-jauhnya. Berhijrah kita ya. Berhijrah kita. Apalagi Nabi Muhammad pernah menyampaikan sampai ke negeri Cina. Itu luar biasa. Habib, terima kasih banget ya. Malam ini Pak Dokter. Sebenarnya kita pengen banyak lagi berbincang, Bib, ya kan? Pak Dokter, ya kan? Namun apalah daya, ternyata teknologi juga membatasi kita. Sudah mati, habis baterai. Dan insya Allah kita bakal ada lagi seri-seri lain. Pak Subri, Habib, jazakumullah khairan takdir banget nih. Makasih ya. Udah bincang-bincang kita malam ini. Semoga spirit Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan kita pribadi yang mulia dan bermanfaat dan membawa keberkahan, dan Bangka Belitung selalu menjadi rumah bersama kita untuk yang pasti tempat sajadah-sajadah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah masyarakat semuanya, saya Arifin Dasartono, Poke Bersuara, kita baca di follow satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.